Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Hadi dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari persilangan di hibrid. Sebelumnya kita pernah mempelajari persilangan monohibrid dominan resesif dan persilangan monohibrid intermediate. Kali ini kita akan mempelajari persilangan di hibrid. Misalkan ada buah yang bentuknya bulat dan berwarna kuning. Akan disilangkan dengan buah yang bentuknya kisut dan berwarna hijau. Nah, ini di hibrid ya, karena bulat kuning. Sifat bulat dan sifat kuning. Ini namanya dihibrid atau dua sifat beda. Nah, jika buah bentuknya bulat dan warnanya kuning disilangkan dengan buah berwarna hijau dan bentuknya kisut dengan genotip B besar, B besar, K besar, K besar, dan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, bahwa kita tahu bahwa untuk genotip itu sebaiknya menggunakan nama huruf depan dari sifat fenotipnya, yaitu bulat hurufnya B dan kuning hurufnya K. Untuk yang dominan huruf besar dan yang resesif menggunakan huruf kecil. Nah, untuk B besar, dan K besar, itu bisa dibagi menjadi beberapa gamet. Kita lihat gametnya. Ini B besar dan K besar. Nah, ini dihibrid, dua sifat beda. B besar dan K besar. Nah, ini kalau dilihat gametnya, maka gametnya akan sama. Semuanya B besar, K besar. Sedangkan yang ini, yang resesif, itu gametnya adalah B kecil dan K kecil. Nah, ini walaupun ini tidak diambil dari huruf depannya, karena untuk yang resesif diambil dari huruf depan yang dominan semua. Hanya hurufnya kecil untuk resesif. Nah, jadi untuk resesif ini gametnya adalah B kecil dan K kecil semua. Sedangkan untuk yang dominan, gametnya adalah B besar, K besar semua. Nah, ini kalau disilangkan, maka akan menghasilkan keturunan atau filial ya. Bisa jadi yang ini, gamet ini, ketemu dengan gamet yang ini. Maka akan menghasilkan genotip B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Nah, di sini dituliskan genotipnya B dengan B dulu, sehingga tidak B besar, K besar, B kecil, K kecil, tapi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi BB dulu, baru KK, gitu ya. Nah, bisa jadi genotipnya juga yang bertemu adalah yang ini. Dengan gamet yang ini. Jadi genotipnya akan sama dengan yang sebelumnya, yaitu B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Yang dituliskan menjadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Begitu seterusnya, akan menghasilkan genotip yang sama, B besar, B kecil, K besar, K kecil, untuk keturunan pertamanya atau filial ke-1. Jadi dikatakan bahwa bulat kuning ini adalah dominan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kita tidak akan mengetahui mana dominan, mana resesif sebelum kita mengetahui keturunannya. Nah, karena kita sekarang sudah mengetahui keturunannya semuanya adalah bulat kuning, maka bulat kuning ini disebut dengan dominan. Yang lainnya berarti resesif. Nah, sekarang antara keturunan pertama dengan keturunan pertama kita silangkan. Yang tadi bulat kuning
Ini induk dari F1 ya, induk F1. F1-nya jadikan induk. Maksudnya F1-nya dijadikan induk. Jika F1 dengan F1 disilangkan, ini fenotip, bulat kuning ini fenotip, yaitu sifat yang terlihat, sedangkan genotipnya ini sifat yang tidak tampak, tidak terlihat. Nah, ini akan menghasilkan gamet. Ada 4 macam gamet. B besar, K besar, atau yang ini B besar, K kecil, atau bisa jadi ini B kecil, K besar, dan atau B kecil, K kecil. Jadi ada 4 macam gamet. Berbeda dengan yang ini hanya 1 macam, B besar, K besar, dan yang ini B kecil, K kecil. Satu, ini semuanya sama. Sedangkan yang ini berbeda. Ada 4 bentuk gamet. Nah, ini karena sama dengan ini B besar, B kecil, K besar, K kecil, maka gametnya pun ada 4. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Nah, untuk menyilangkannya, bisa kita bikin dengan metode papan catur seperti ini. Kita masukkan gamet induk yang ini, gamet ini, kita masukkan secara horizontal, sedangkan yang ini kita masukkan secara vertikal. Nah, ini B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Sedangkan yang satunya di sini, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Nah, bisa jadi nanti ini ketemu dengan ini. Menghasilkan B besar, K besar, B besar, K besar. Nah, ditulisnya yang B dengan B dulu. B besar, B besar, K besar, K besar. Atau ini ketemu dengan ini. B besar, K kecil, B besar, K besar. Dituliskan B besar, B besar, K besar, K kecil. Dan seterusnya, ini ketemu dengan ini. Ini ketemu dengan ini, nanti hasilnya ini. Terus seperti itu. Nah, lalu kita tentukan fenotipnya. Kalau ada B besarnya berarti bulat. Kalau ada K besarnya berarti kuning. Berarti ini bulat kuning. Ini ada B besarnya berarti bulat. Ini ada K besarnya berarti kuning. Ada B besarnya bulat, ada K besarnya kuning. Ini juga sama, B besar bulat, K besar kuning. B besar bulat, K besar ada B besarnya kuning. Ini B besar bulat. Nah, ini tidak ada K besarnya. Ini K-nya kecil semua. Kalau K-nya kecil semua itu hijau. K-nya kecil semua itu hijau. Nah, seperti ini. K-nya kecil semua adalah hijau. B besar berarti bulat, K besar berarti kuning. Ini juga sama, B besar bulat. Nah, ini K-nya kecil semua. Berarti hijau. B besar bulat, K besar kuning. B besar bulat, K besar kuning. Nah, B-nya kecil semua. Kalau B-nya kecil semua berarti hijau. Seperti ini. B-nya kecil semua. Oh, bukan hijau, kisut. Kalau B-nya kecil semua berarti kisut. Nah, ini B-nya kecil semua berarti kisut, dan K-nya besar semua berarti kuning. Ini juga sama, B-nya kecil semua berarti kisut, dan K-nya besar berarti kuning. Ini B-nya besar bulat, K-nya besar kuning, B-nya besar bulat, nah K-nya kecil hijau. B-nya kecil kisut, K-nya besar kuning, B-nya kecil kisut, dan K-nya kecil hijau. Nah, ini hasil dari keturunan kedua. Nah, sekarang kita lihat perbandingan genotip F2-nya. Kita lihat B besar, B besar, K besar, K besar. Ada 1, kita tulis 1. Lalu B besar, B besar, K besar, K kecil ada 2, ini dan ini. Kita lihat ada 2. Lalu B besar, B besar, K kecil, K kecil ada 1. Lalu B besar, B kecil, K besar, K besar ada 2. Dan B besar, B kecil, K besar, K kecil 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian B besar, B kecil, K kecil, K kecil ada 2. 1 dan ini 2. Kita tulis 2. Lalu B kecil, B kecil, K besar, K besar ada 1. B kecil, B kecil, K besar, K kecil ini dan ini ada 2. Dan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil ada 1. Nah, perbandingan fenotipnya adalah bulat kuning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, ada 9. Sedangkan bulat hijau 1, 2, 3. Nah, ada 3. Kemudian kusit kuning ada 1, 2, 3. Ada 3. Dan kusit hijaunya ada 1. Jadi perbandingan fenotipnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, kesimpulannya adalah untuk persilangan monohibrid yang dominan resesif, perbandingan genotip F2-nya, F2 ya, keturunan kedua, 1 banding 2 banding 1, perbandingan fenotip F2-nya 3 banding 1. Untuk persilangan monohibrid intermediate, perbandingan genotip F2-nya 1 banding 2 banding 1, perbandingan fenotip F2-nya 1 banding 2 banding 1 juga. Nah, untuk persilangan dihibrid dominan resesif, perbandingan genotip F2-nya 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Dan perbandingan fenotip F2-nya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Lalu Pak, yang untuk persilangan dihibrid intermediate-nya mana? Tidak usah, kita khusus untuk persilangan dihibrid cukup dominan dan resesif saja. Ya. Itu saja, silakan kalian cermati dan pelajari, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.